Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai membahas hukum tajwid, yakni kita akan membahas ahkamun nunis sakinati wa tanwin. Kita akan membahas hukum-hukum nun sakinah dan tanwin. Baik. Insyaallah kita akan membahas hukum-hukum ahkamun nunus sakinati wat tanwin. Kita akan membahas hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Baik, sebelum kita membahas hukum-hukum nun sukun dan tanwin, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu nun sukun. Baik, kita perhatikan sekarang nun sukunnya ini biasa kita kenal dengan begini, tulisannya begini biasanya. Ini disebut dengan nun sukun. Dalam istilah nun sukun, yakni hiya nunus sakinati al-khaliyati minal harakah at-tabiyatu waslan wa waqfan wa lafzan wa rasman wa ta'ti mutawassitatan wa mutatarrifatan wa asliyatan wa zaidatan. Jadi nun sukun itu sebenarnya nun yang kosong dari harokat fathah, kasroh, dhammah. Itulah yang disebut dengan nun sukun. Dan dia bisa dibaca ketika wasol dan bisa dibaca ketika wakof. Dan dia posisinya bisa tertulis secara rosem dan bisa diucapkan selapas-lapas, dan dia berada di tengah-tengah kata dan berada di akhir kata, dan juga dia termasuk huruf asli dan tambahan. Contohnya ketika nun sukun berada di tengah kata atau berada di tengah isim, contohnya al-anharu. Inilah yang disebut dengan nun sukun. Ini nun sukun, dia berada di tengah kata. Ini nun sukun berada di tengah kata dan dia terdapat di sebuah isim. Artinya apa? Nun sukun itu adalah nun yang kosong dari harokat fathah, kasrah, dan dhammah. Itu yang dimaksud dengan nun sukun. Nah, adapun tanwin memiliki kesamaan dengan sukun. Sebenarnya tanwin pun bisa kita sebut dengan nun sukun, karena sejatinya tanwin itu sama seperti nun sukun, akan tetapi memiliki perbedaan minimal 5 perbedaan yang dimiliki oleh nun sukun dan tanwin. Baik, sekarang kita mengenal tanwin. Biasanya kita mengenal tanwin itu dengan huruf ganda. Biasanya begini. Tanwin, fathatain, kasratain, dhammatain. Biasanya kita kenal yang namanya tanwin itu ya seperti ini, huruf harokat ganda. Adapun secara istilah tanwin itu adalah nunun sakinatun zaidatun talhaku awakhiril ismi waslan wa tufarikuhu rasman.
wa waqfan. Jadi tanwin itu adalah nun sukun tambahan yang hanya berada di akhir isim. Contohnya ketika berada di akhir isim. Azaban. Inilah yang dimaksud dengan tanwin. Dia tidak bisa berada di tengah kata. Contoh kayak begini. Nggak bisa kayak azan, ban. Tanwin tidak bisa masuk ke tengah-tengah kata. Ini salah. Maka tanwin hanya berada di akhir kata saja. Artinya nun sukun dan tanwin memiliki kesamaan akan tetapi memiliki perbedaan juga. Memiliki perbedaan. Perbedaan salah satunya nun sukun itu huruf asli dan tambahan. Contohnya huruf asli. Ama. Ini nun sukunnya asli. Dari kata sebelumnya tuh na'ima. Inilah disebut dengan nun asli. Dan disebut dengan nun tambahan, contohnya fan tolako. Ini disebut dengan nun tambahan. Ya, karena sejatinya asal katanya adalah tolako. Ya. Adapun tanwin maka dia selamanya huruf zaidah. Nunus sakinah zaidah. Jadi dia itu hanya huruf tambahan saja. Dia hanya bisa dibaca bunyi nunnya ketika dia wasol saja. Baik. Sejatinya tanwin itu bisa disebut dengan nun sukun juga. Kita buktikan. Contoh. Babun, tulisannya bertanwin. Sejati bacaannya sama seperti babun. Artinya apa? Bunyi N-nya itu sama seperti bunyi nun. Baik, itulah sekilas kita mengenal apa itu nun sukun dan tanwin. Sekarang kita akan membahas hukum-hukum nun sukun dan tanwin ketika bertemu dengan huruful hijaiyah. Ini hukum-hukum nun sukun ketika nun sukun dan tanwin ketika bertemu huruful hijaiyah. Nah, ketika nun sukun dan tanwin bertemu dan huruf hijaiyah itu ada 29 yang disepakati. Kata Imam At-Tibi, huruf hijaiyah itu ada 29. Baik, maka setelah kita mengetahui, maka kita akan membahas hukum-hukum nun sukun dan tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Baik, kita akan turunkan. Kata Imam Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala, linnuni intaskun walit tanwini arba'u ahkamin. Kata Imam Al-Jamzuri, nun sukun dan tanwin itu memiliki 4 hukum. Baik, memiliki 4 hukum. Yang pertama, fal awwalu izharuha. Yang pertama yaitu izhar. Izhar. Ini yang pertama, hukum nun sukun. Yang kedua, watsani idghamun. Idghamun. Watsalithul iqlabu. Yang keempat kata Imam Al-Jamzuri yaitu iqlab. Warabiul ikhfa'u. Yang terakhir ini al-ikhfa. Baik. Izhar sendiri artinya jelas secara bahasa. Idgham artinya secara bahasa itu memasukkan. Iqlab artinya membalikan mungkin ntar kita akan bahas membalikan nun sukun atau tanwin menjadi mim, ya. Ikhfa artinya samar. Baik, sebelum kita lanjut kita akan membahas satu persatu, yakni yang pertama kita bahas yaitu izhar.
yang kita akan bahas. Pertama yang kita akan bahas, hukum yang pertama yaitu al-izhar. 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 Apabila huruf izhar ini, kata Imam Al-Janzuri, fal awwalu izharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Yang pertama hamzun, hurufnya ada hamzah, hamzun ha'u, terus ain, ha'u, ghain, kha'u. Ini huruf izhar. Nah, izhar juga bisa dinamakan dengan izhar halqi. Al-izhar halqi. Izhar halqi. Baik. Izhar juga bisa disebut dengan izhar halqi. Al-halqi. Kenapa disebut dengan al-halqi? Karena semua huruf izhar itu keluar dari tenggorokan. Ya. Keenam huruf izhar itu keluar dari tenggorokan, yaitu hamzah ha, ain ha, ghain kha. Ini semua ini keluar dari al-halq. Al-halq sendiri artinya tenggorokan. Sekarang kita akan bahas ketika nun sukun bertemu huruf yang 6, nun sukun atau tanwin bertemu hamzah ha, ain ha, ghain kha. Baik. Yang pertama kita akan bahas ketika nun sukun bertemu hamzah. Nah, sebelum kita lanjut, izhar sendiri artinya tadi jelas. Dalam kaidah ilmu tajwid, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ini, maka dibacanya jelas. Yang dibaca jelas itu tentunya nun sukun ini sama tanwin. Yang kita baca jelas tentunya nun sukun dan tanwin. Contohnya, contoh dari hamzah. Yang pertama dulu dari hamzah. Nun sukun ketemu hamzah. Man amana. Baik. Nun sukun ketemu hamzah. Nun sukun ketemu hamzah. Perhatikan cara membacanya. Man amana. Man amana. Kita tidak boleh membacanya dengan memanjangkan gunahnya. Nggak boleh membaca man amana. Ini bacaannya salah, yang keliru. Dan juga kita harus mewanti-wanti. Minimal 3 kesalahan ketika membaca izhar. Yang pertama tadi memanjangkan sifatul hurufnya, sifat gunahnya. Yaitu nggak boleh kita membaca man amana. Ini bacaannya salah. Yang benar man amana. Man amana, mengalir tawassut yang dimiliki oleh sifatul nun. Dan yang kedua, biasanya kesalahan ketika mengucapkan huruf izhar, ketika mengucapkan, melapaskan hukum izhar, yakni memutus suara. Contoh begini, man amana, man amana. Ini salah, ya. Para pemirsa ya, ini salah. Ini bacaan yang keliru. Yang benar adalah man amana, mengalir sedikit tapi tidak berlebihan. Dan yang ketiga, biasanya salah, banyak ini sering kita dengar, yaitu memantulkan suara nun atau tanwin. Man amana, contohnya begini, man amana, man amana. Ini salah, ya. Maka cara yang terbaik, cara yang tepat insyaallah dialirkan tanpa dijeda, tanpa dipantulkan. Yang benar begini, man amana. Baik, itu contoh dari hamzah. Sekarang contoh dari ha. Ini dari hamzah. Dari ha. Ha. Min hadin. Hai, kita baca min hadin. Tidak boleh dibaca min hadin. Ini yang salah, ya. Ini yang salah. Kita harus membaca dengan min hadin. Min hadin.
Nggak boleh kita baca min hadin, suara diputus. Dan tidak boleh juga kita membaca dengan nunnya kita kolkolkan. Min hadin, min hadin. Ini salah cara membaca seperti ini ya. Yang tepat insyaallah min hadin. Maka suara nunnya, sifat gunnah nun pada nunnya, tawasutnya kita harus tetapkan. Maka ketika membaca izhar kita harus menyisakan sifat gunnah tawasutnya. Yang benar man amana min hadin. Baik. Sekarang contoh dari ain. Contohnya an amta. Nun sukun ketemu ain. An'amta, an'amta, an'amta. Nah, ketika kita baca Al-Fatihah, di situ terdapat surah Siratal ladzina an'am. Biasanya sebagian kita dengar membacanya begini. An'amta, an'amta. Padahal itu bacaan yang keliru, yang kurang tepat. Yang tepat insyaallah an'amta, an'amta. Baik. Sekarang kita contohkan huruf ha. Sekarang ha. Jurufin harin, jurufin harin. Baik. Jurufin harin, jurufin harin, jurufin harin. Baik. Contoh yang terakhir yang wain sama kha. Min dhillin, min dhillin. Contohnya min dhillin. Satu lagi kha. Min khosh, ya, khosh, ya. Baik, insya Allah semuanya ketika apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halki yang 6 ini, maka semuanya kita baca dengan jelas. Perlu kita perhatikan, biasanya terdapat kesalahan ketika membaca izhar, yaitu memantulkan suara seperti mana, itu salah. Yang kedua, menahan suara atau dihentakkan seperti man, itu salah. Yang ketiga, memanjangkan gunnah pada nun tersebut, man amana, itu salah. Yang benar adalah man amana. Semuanya mengalir. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan sudah selesai membahas hukum yang pertama dari hukum nun sukun dan tanwin, yaitu izhar. Alhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan ke episode selanjutnya. Insyaallah kita akan membahas hukum yang kedua, yaitu idgham. Baik, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.